Sujud. Amin. Sebab Kaulah yang kudus. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud, sujud kepada-Mu, oh Yesus. Sebab Kaulah yang kudus, layak di- sekali lagi Tuhan kian padang hijau, katakan layaklah. Segala bangsa sujud kepada-Mu. Sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus, Kaulah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Berikan pujian sore bagi Tuhan yang tidak terkait. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan Engkau di tempat ini. Hanya karena Yesus yang layak disembah. Tuhan yang telah mati dan yang telah bangkit. Kau mati Tuhan, mencurahkan darah-Mu, mempersembahkan tubuh untuk menghapus dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Kau menyucikan kami dengan sempurna satu kali untuk selama-lamanya oleh kuasa darah. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang begitu besar. Kami yang dahulu hilang telah Tuhan dapat kembali. Kami yang dahulu mati telah hidup kembali. Kami yang dahulu adalah seteru, musuh Allah, tapi sekarang telah diperdamaikan oleh korban darah Yesus. Sekarang kami adalah anak-anak yang terkasih, milik Kristus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan dengar lagi firman-Mu. Roh Kudus bekerja mewahyukan kebenaran firman pada kami, supaya kami mengerti apa yang sudah dicapai oleh darah Yesus, pengorbanan Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, mari tinggikan nama Yesus, tinggikan perbuatan Yesus di tempat ini. Tolong hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran, supaya hanya Yesus yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus membungkus kami. Daris membungkus kepada darah Yesus. Dan engkau setan iblis roh jahat, engkau kuasa berasa gelap, kami patahkan dan hancurkan segala pekerjaan. Kami perintahkan kau menyingkir setan dalam nama demi nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa membungkus kami. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu. Semua yang percaya berkata amin. Haleluya saudaraku. Puji Tuhan, kita kumpul lagi bersama di hari Jumat ini. Kita memperingati Jumat Agung, kematian Kristus di kayu salib. Haleluya saudara. Coba kita buka saudara dari Keluaran pasal 12.
Keluaran pasal 12. Dari ayat 21. Dapat semua? Keluaran 12 dari ayat 21. 1, 2, 3 ya. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil sikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Amin, saudaraku. Jadi saudara, Paskah ini kematian Yesus berbicara mengenai darah Yesus yang ditumpahkan untuk kita. Amin. Ini saudaraku sama seperti waktu orang Israel mau keluar dari tanah Mesir. Sudah ada 9 tulah diberikan Tuhan kepada orang Mesir. Tapi Firaun saudaraku masih mengeraskan hatinya. Lalu Tuhan saudaraku mau memberikan tulah yang ke-10. Apa itu? Kematian anak sulung. Jadi saudaraku, bukan hanya anak sulung manusia, tapi juga termasuk anak sulung domba, binatang. Bukan hanya orang-orang bebas, juga termasuk orang-orang di dalam tahanan. Jadi bagaimana caranya supaya luput dari tulah atau hukuman ini? Jadi orang Israel harus menyembelih seekor anak domba atau seekor anak kambing. Amin, saudara. Seekor kambing atau domba, dan harus seekor jantan, tidak bercacat celah. Itu melambangkan siapa? Itu melambangkan korban Tuhan Yesus. Sebab apa yang di dalam perjanjian lama itu merupakan bayangan dari apa yang ada di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru adalah wujudnya. Jadi korban domba itu wujudnya adalah korban Yesus di kayu salib. Jadi saudaraku, darahnya harus ditampung di satu ember kecil atau pasu, kemudian diambil hisop. Itu hisop itu seperti daun-daunan saudaraku, dicelupkan, dipercikkan. Kalau pintu kan begini dia saudara, amin. Jadi di atas dipercikkan, di sini dipercikkan, di sini dipercikkan. Ini sebenarnya lambang salib. Haleluya. Jadi pada malam hari ketika Tuhan melewati tanah Mesir, termasuk daerah orang Israel, di mana tidak ada darah, di situ saudaraku ada kematian anak sulung. Amin. Tadi dikatakan ayat 23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah. Haleluya. Ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati. Dari sinilah perkataan Paskah itu, Passover, dilewati. Jadi ada yang kalau ada tanda darah itu dilewati, tidak ada kematian di situ. Dikatakan saudaraku, dan tidak membiarkan pemusnah masuk dalam rumahmu untuk menulahi. Kalau dalam terjemahan, kalau saya nggak salah firman Allah yang hidup, dikatakan tidak membiarkan malaikat maut masuk ke dalam rumah itu. Kan ngeri saudara ya, malam-malam, tengah malam,
Tuhan patroli, amin, keliling dengan malaikat kematian. Asal dia tidak ada darah, masuk malaikat ke dalam, malaikat kematian. Mati anak sulung. Bagaimana saudara kalau kepala rumah tangganya, sang suami anak sulung, si istri anak sulung, ada anaknya 3, amin, ada pembantunya juga anak sulung. Ada berapa kematian terjadi? Ada 4. Pokoknya setiap anak sulung. Amin. Ayat 28. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Jadi saudaraku, baik orang bebas, baik orang dalam penjara, liang tutupan ini penjara artinya. Semua kena, nggak pandang bulu, amin. Cuman satu yang bisa melepaskan. Apa itu? Damai. Bagaimana kalau dalam rumah itu saudaraku ada orang-orang jahat di situ? Apakah ada kematian dalam rumah itu? Ini kok bandit kumpul di sini semua? Kau bersembunyi pula di balik darah. Musnahkan? Ada? Ya. Pokoknya asal ada tanda darah, malaikat maut lewat. Jadi saudaraku, hanya darah Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Amin saudara. Firman Tuhan mengatakan, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Amin. Hanya darah Yesus yang bisa mengampuni dosa. Amin. Sebab jikalau manusia karena perbuatan baiknya, amal salehnya bisa menyelamatkan dirinya, maka Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Jelas saudaraku? Ayat 30, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawa jugalah kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu itu. Tetapi pergilah dan mohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Di seluruh tanah Mesir, di rumah orang Mesir terjadi kematian. Lalu bagaimana di rumah orang Israel? Adakah kematian? Tidak. Haleluya saudara. Haleluya. Dan puji Tuhan, darah Yesus itu sudah dipercikkan kepada kita. Amin. Haleluya. Kita menerima percikan darah Yesus. Amin. Yang lebih berkuasa dari darah anak domba itu. Amin. Yesus adalah domba Paskah kita. Amin. Amin saudaraku. Amin. Kita semua sudah menerima percikan darah. Jadi waktu ada malaikat kematian, malaikat maut, saudaraku, melihat kita, kita dilewati. Amin. Sudah ada yang mati baginya. Amin. Sudah ada yang dihukum bagi. Amin. Ini sudah ditebus. Amin. Tidak bisa lagi dihukum. Amin. Amin, saudaraku. Dilewati. Itulah luar biasanya. Saya bersyukur, saudara. Tidak lagi menerima hukuman kekal. Saya punya kepastian. Amin. 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 Waktu saudaraku, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus ngasih laporan, Guru, bahkan setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Itu hal yang luar biasa tidak? Oh, luar biasa. Amin. Tapi Tuhan bilang, jangan bersuka cita karena setan-setan takluk padamu.
bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin. Orang saudaraku terdaftar di menerima bantuan sosial, senang dia, amin. Tiap bulan dapat sekian ratus ribu, dapat bantuan beras, minyak goreng, telur. Oh, senang kali saudara. Tapi bagi kita lebih luar biasa lagi. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Haleluya. Kitab kehidupan anak domba, itu lengkapnya. Kitab kehidupan anak domba. Orang-orang yang sudah ditebus dengan darah anak domba. Syaratnya apa? Percaya saja. Amin, saudaraku. Sangat luar biasa. Saudara dilewati. Paskah, Passover dilewati. Amin. Amin. Saudara bersukacita? Haleluya. Coba kita buka dari Ibrani 12 ayat 24. Kapan? Ibrani 12 ayat 24. 1, 2, 3 ya. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Speak louder. Jadi saudaraku, darah itu bisa berbicara. Amin. Halo. Nanti saudara baca dalam Kejadian pasal 4. Waktu Kain membunuh Habel adiknya. Lalu Tuhan tanya kepada Kain, Kain, di mana adikku? Mana aku teh? Aku rupanya penjaga adikku. Lalu apa kata Tuhan? Darah adikmu berteriak kepadaku. Haleluya, saudara. Haleluya. Apa rupanya teriakan darah Habel? Jadi saudaraku, setiap darah yang manusia yang ditumpahkan, amin, itu berteriak menuntut keadilan, berteriak menuntut pembalasan. Makanya disebut namanya hutang darah. Haleluya, saudara. Haleluya. Bahkan Tuhan berkata, dari binatang yang menumpahkan darah manusia pun, aku menuntut balas, Tuhan bilang. Karena saudaraku, manusia ini sangat luar biasa ciptaan Tuhan. Amin. Menurut gambar dan rupa Tuhan. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi saudara jangan menganggap rendah diri saudara. Amin. Apalagi saudara sudah lahir baru. Gambaran itu sudah dipulihkan. Amin. Amin. Bagi kita saudaraku yang dalam dosa, gambaran itu rusak. Kita ini sama seperti lukisan yang sangat indah, sangat mahal. Karya seorang ahli, masterpiece of art. Amin, saudara. Lalu datang setan, diludahinya lukisan itu. Tuih! Dikucek-kuceknya. Tapi sekarang setelah kita kembali kepada Yesus, saudaraku, lukisan itu, gambar itu dipulihkan. Amin. Dan jangan lagi biarkan setan meludahi saudara. Amin. Sebelum ludahi duluan dia. Bisa Pak ludahi setan? Bisa. Jangan saudara ludahinya. Amin. Saya bacakan saudaraku Ibrani 12 ayat 24 ini dari firman Allah yang hidup ya. Apa rupanya yang diteriakkan oleh darah Habel? Dan kepada Yesus sendiri yang sudah membawa perjanjian baru yang menakjubkan kepada kita. Amin. Yesus membawa perjanjian baru yang menakjubkan kepada kita. Dan kepada darah yang dipercikkan yang memberikan anugerah pengampunan. Bukan seperti darah Habel yang menjerit menuntut balas. Darah Habel itu berteriak, menjerit, menuntut balas. Keadilan. Amin, saudaraku. Makanya ada orang-orang berlumuran darah tangannya. Saudaraku, kita berutang Injil juga kepada jiwa-jiwa. Haleluya.
Haleluya. Paulus mengatakan, aku berutang Injil kepadamu. Kita nggak ada yang saudaraku. Kalau ada orang bilang utang-utang adat. Cuman satunya utang orang Kristen. Saudara tahu apa? Utang Injil. Haleluya, saudara. Kita berutang Injil kepada saudara-saudara kita. Kalau mereka nggak percaya kepada Yesus, mereka binasa. Itu jauh lebih mahal, amin. Nah, aku berutang Injil kepada kamu yang orang Yahudi baik orang Yunani, kata Paulus. Jadi saudaraku, darah Habel menjerit untuk balas. Lalu darah Yesus yang berbicara lebih keras menuntut apa? Berbicara tentang apa? Darah Yesus berbicara lebih keras dari darah Habel, menyerukan pengampunan. Amin. Waktu saudaraku darah itu dipercikkan kepada kita, tak! Darah itu berseru, orang ini sudah diampuni. Amin. Orang ini diberkati. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Karena darah itu berbicara. Dan saya percaya di sorga sekarang ini pun saudaraku, darah Yesus masih ada. Amin. Haleluya. Haleluya. Dan darah itu terus berbicara sampai pada kesudahan zaman. Selama-lamanya, bukan sampai pada kesudahan zaman. Amin. Karena darah itu adalah nyawa. Haleluya, saudaraku. Iya. Itu makanya orang Kristen nggak makan darah. Kenapa? Darah itu nyawa. Darah itu memperdamaikan manusia melalui perantaraan nyawa. Amin. Jadi kalau saudara suka kali makan darah babi, saudara, itu nyawa. Darah ayam, apa nama itu? Marboka ya? Darah itu nyawa. Haleluya. Iya. Saya dulu suka kali makan darah babi. Asal makan BPK, saudaraku. Apa namanya? Kalau bisa nasi itu diinikan sama darah itu. Tambo-tambo. Tapi begitu saya dengar firman Tuhan, rupanya itu nyawa. Darah rupanya sarana untuk memperdamaikan orang melalui perantara nyawa. Nggak lagi saya makan. Haleluya, saudara. Kenapa darah nggak boleh dimakan? Karena darah bukan makanan. Sepil aja, sederhana. Haleluya. Haleluya. Kalau darah itu makanan, nggak Tuhan larang saudara makan. Dia Bapa yang baik. Jangan seperti Adam dan Hawa, saudaraku. Mungkin ada di taman itu ribuan, mungkin puluhan ribu jenis tanaman. Amin. Dengan buah-buahan yang lezat yang bisa dimakan. Cuma satunya yang nggak bisa dimakan, Tuhan bilang. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Amin. Ini pula yang diajarnya. Ada banyak makanan. Cuman yang margot ini yang nggak boleh. Ini yang kita ajar. Kita pakailah segala macam alasan, segala macam jurus, sudah. Kenapa kita nggak bersyukur untuk ribuan makanan yang lain yang diberkati Tuhan? Kenapa kita menginginkan sesuatu yang bukan makanan? Amin. Dan saya katakan pada saudara, darah itu membawa sifat. Amin. Terus lagi, kalau saudara sakit, apa yang dicek? Darah. Di dalam darah itu ada penyakit-penyakit, saudara. Amin, saudaraku. Jadi saudara yang sudah diperciki dengan darah Yesus, darah itu berbicara. Amin, saudara. Hanya satu yang bisa membebaskan orang dari hutang dosa, hutang nyawanya. Misalnya dia pembunuh, saudaraku, apa yang bisa membebaskan dia dari hutang nyawa itu? Hanya darah Yesus. Darah orang yang mati terbunuh itu berteriak, tapi ada teriakan yang lebih keras. Amin. Darah Yesus. Amin. Dia sudah diampuni. Dia layak memang dihukum, tapi hukumannya sudah kutanggung, Tuhan bilang. Aku sudah mati menggantikan dia. Haleluya. Dia boleh hidup pergi. Haleluya, saudara. Haleluya. Sangat luar biasa.
Darah itu berteriak, saudara dikasihi. Darah itu berteriak, saudara diterima. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Itu makanya firman Tuhan mengatakan, oleh darah Yesus, sekarang kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Oleh apa? Kegantengan kita, ketampanan kita, kebaikan kita, hanya darah Yesus. Kita bisa masuk dengan penuh keberanian. Nggak lagi takut-takut. Amin. 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 Nanti aku ditolak Tuhan gimana ya? Nanti belakangnya Tuhan pula aku pakai punggungnya. Dalam perjanjian lama, saudaraku, waktu Musa berkata, Tuhan tunjukkan padaku kemuliaan. Apa kata Tuhan? Tuhan menunjukkan apanya? Punggungnya. Kan begitu? Tuhan lewat, tapi punggungnya saja tunjukkan. Tapi dalam perjanjian baru, saudaraku, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Amin. Dan memberikan kita kasih karunia. Amin. Amin. Menghadapkan wajah itu tanda perkenanan. Aku berkenan kepadamu, aku senang padamu, aku menerima. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa. Haleluya, saudara. Haleluya. Begitu luar biasanya kuasa darah Yesus. Aku tidak lagi ingat dosa-dosamu, Tuhan bilang. Merah pakmas sekalipun dosamu, hitam legam pun sekalipun dosamu, menjadi putih seperti salju. Amin, saudara. Haleluya. Jadi ingat, kalau setan, saudaraku, berteriak, kamu tidak layak. Macam mana orang seperti kau ini bisa disebut anak Tuhan? Katakan, saya sudah diperciki dengan darah Yesus. Amin. Darah Yesus itu berteriak. Amin. Teriaknya sampai ke surga kepada Bapa. Amin. Saya dikasih, saya diampuni, saya diterima. Haleluya. Amin, saudaraku. Tadi katakan, kepada darah yang dipercikan, yang memberikan anugerah pengampunan. Versi Allah, firman Allah. Kita buka dari Markus 15. Masih bersemangat? Amin. Markus 15 dari ayat 33. Dapat? Pada kira-kira jam 12 siang, hari menjadi gelap dan seluruh negeri itu diliputi kegelapan sampai pukul 3 petang. Lalu dengan nyaring Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selama ini, saudaraku, Yesus selalu memanggil Bapaknya, panggil Allah, Bapa. Bapa dan aku satu. Tapi saudaraku, kenapa di kayu salib dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena di situ dia mengambil posisi sebagai manusia. Dia mewakili manusia. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita yang berdosa dibenarkan di dalam Yesus. Hanya di dalam Yesus orang bisa dibenarkan menerima pengampunan dosa. Amin, saudara. Dia berkata, Allahku, Allahku. Dia mengambil posisi manusia. Ayat 35. Beberapa orang yang berdiri di situ mengira bahwa ia sedang memanggil Nabi Elia. Lalu seseorang lari mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam dan menyodorkannya kepadanya dengan sebatang bulu. Coba kita lihat apakah Elia akan datang menurunkan dia. Kata orang itu, sekali lagi Yesus berseru dengan nyaring, lalu melepaskan nyawanya. Maka tirai bait Allah terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ketika perwira Romawi yang berdiri di sebelah salib Yesus melihat bagaimana ia melepaskan nyawa, perwira itu berkata, orang ini benar-benar anak Allah. Amin, saudara. Matinya pun begitu penuh keagungan.
Haleluya saudaraku. Matinya pun penuh keagungan, amin. Amin. Sehingga orang yang tidak mengenal Tuhan pun, orang Romawi, penyembah berhala berkata, sungguh dia anak Allah. Apa yang terjadi waktu Yesus menyerahkan nyawanya? Apa yang terjadi waktu Yesus mencurahkan darahnya? Apa saudara? Yang saudara baca tadi apa? Ayat 38. Tirai bait Allah terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Jadi saudaraku, perhatikan ya. Bait Allah itu terdiri dari 3 ruangan. Ada pelataran luar, seperti tempat parkir itu. Ini ruangan kudus. Di sebelah belakang, ruangan maha kudus. Dibatasi tirai bait suci. Seperti inilah. Yang membatasi tempat kudus dengan tempat maha kudus. Ke tempat maha kudus ini saudaraku, hanya imam besar yang bisa masuk untuk mempersembahkan korban pendamaian. Itu pun hanya sekali 1 tahun. Bagaimana Pak kalau dia masuk pada hari yang lain? Dia pasti mati. Amin. Itu makanya saudaraku, kalau imam besar sudah sampai waktunya untuk mempersembahkan korban pendamaian itu, dia biasanya nggak tidur itu selama 24 jam. Kepadanya saudaraku terus dibacakan kitab Taurat. Kenapa dia nggak dikasih tidur? Karena takut waktu dia tidur, dia mimpi hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Amin. Dan waktu dia masuk nanti ruangan maha kudus, dia pasti mati. Haleluya saudara. Begitu mengerikan masuk menghadap tahta Tuhan itu. Amin. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus mati? Tirai bait suci langsung terbelah dua. Dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Luar biasa Alkitab menjelaskan. Jadi sekarang siapapun kita bisa menghampiri tahta Tuhan. Amin. Masuk menghadap ruangan maha kudus itu. Saudara sekarang imam-imam Tuhan. Imamat yang rajani. Haleluya saudaraku. Saudara bisa menghampiri tahta Tuhan langsung. Bahkan saudara nggak perlu doa pendeta. Pak pendeta doanya lebih didengar Tuhan. Itu karena saudara nggak tahu identitas saudara di dalam Kristus. Haleluya saudaraku. Ini saya kasih tahu sama saudara supaya saudara cepat dewasa. Doa saya nggak lebih didengar Tuhan daripada doa saudara. Amin. Karena doa saudara pun didengar Tuhan. Saudara pun bisa langsung menghadap tahta kasih karunia Tuhan kapan saja. Tirai yang menghalang itu sudah dikoyakkan. Haleluya saudara. Ya saudara bisa masuk kapan saja. Doa saudara berkuasa. Jadi jangan bilang doa aku gak berkuasa. Haleluya saudara. Makanya saudara pelajari firman Tuhan. Makin saudara mengenal siapa saudara dalam Kristus, saudara makin berkuasa. Amin. Kau cuma ada doa mau didengar Tuhan. Nah, itu tipuan dari setan. Haleluya saudara. Nama tahta itu tahta kasih karunia, bukan tahta penghakiman, tahta kasih karunia. Haleluya saudara. Oke, ada sedikit lagi satu hal saudara mau saya soroti di sini. Coba kita buka dari Lukas 23. Bukan, Markus 15 ayat 32. Markus 15 ayat 32. Dapat? Coba dari ayat 31 aja supaya lebih jelas. Markus 15 dari 31. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu
turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Dulu kita dengar kan bahwasanya yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu yang datang sama Tuhan menerima pengampunan. Ya kan? Lalu di sini dikatakan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencela dia juga. Ikut juga mengolok-olok Yesus. Saudara mau lebih sah lagi, kita lihat lagi ayat berikutnya. Matius 27 ayat 44. Semangat, amin. Dapat? Matius 27 ayat 44. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Kita buka dari Lukas pasal 23. Lukas 23 dari ayat 33. Dapat saudara? Lukas 23 dari ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu dia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Loh, kok ini seperti bertentangan dengan dua ayat tadi? Macam mana menjelaskan ini? Perlu kita panggil pakar Alkitab ke sini? Cukup saya menjelaskan? Oke. Jadi saudaraku, saya percaya ayat firman Tuhan ini tidak ada yang bertentangan. Itu saling melengkapi. Saya percaya awalnya saudaraku, kedua penyamun ini memang betul-betul mencela Tuhan, mengolok-olok Tuhan. Tapi kapan yang di sebelah kanan Tuhan Yesus berubah menjadi pembela dia? Halo? Saya percaya saudaraku, waktu dia melihat Yesus mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Di tengah-tengah saudaraku penderitaan yang hebat. Amin. Punggung yang dihancurkan, darah yang mengalir, luka-luka yang penuh dengan darah saudaraku, tergantung antara langit dan bumi, begitu menyakitkan. Yesus masih bisa berkata, "Ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di situ saudaraku, si penyamun sebelah kanan ini mulai berubah hatinya. Ini pasti bukan orang biasa. Ini pasti Tuhan. Amin. Manusia biasa nggak bisa melakukan itu. Ini pasti Tuhan, penuh keagungan, penuh kemuliaan. Di situ dia mulai mengenal Yesus sebagai Raja. Di situ dia mulai berubah. Amin. Tadinya dia mencela Yesus, sekarang dia mulai membela Yesus. Kalau memang kau Kristus, selamatkanlah kami, selamatkan dirimu, kata yang sebelah kiri.
Marah yang sebelah kanan ini. Hei katanya, gak kau insaf juga, gak sadar juga. Kalau kita memang pantas dihukum, tapi dia gak pantas dihukum. Amin. Saudaraku, apa namanya? Si penyamun ini yang sebelah kanan tidak terus mengeraskan hatinya. Yang sebelah kiri ini mengeraskan hatinya sampai dia mati. Amin. Dan tidak menerima keselamatan. Padahal juru selamat itu ada dekat dia. Tapi satu saudaraku melembutkan hatinya. Dia percaya kepada Yesus. Yesus, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah aku. Bahkan saudaraku gak ada minta doa pengampunan dosa. Hanya dia berkata, ingatlah aku Tuhan. Amin. Dua yang sederhana saudaraku. Mungkin pun napasnya sudah satu-satu. Apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam. Murah sekali pengampunan Tuhan itu. Amin. Haleluya. Betapa murah hati dia mengampuni. Tidak memperhitungkan segala kesalahan. Amin. Kau minta ampun. Bertobat dulu, bertobat. Enggak, saudara. Cuma dia berkata, ingatlah aku. Dia berkata, enggak layak lagi ini. Enggak ada yang perlu diingat dari aku Tuhan. Yang diingat dari aku ini cuma kejahatanku aja. Amin, saudaraku. Ingatlah aku itu. Dan dia mewarisi hidup yang Saya percaya saudaraku, sampai akhir hidup kita Tuhan masih melayani kita. Amin. Tapi tergantung kita mau mengeraskan hati atau tidak. Maka firman Tuhan mengatakan hari ini kalau kau mendengar suaramu jangan keraskan hati. Saudara sendiri yang rugi kalau saudara mengeraskan hati saudara. Haleluya saudaraku. Haleluya. Sorry berkati sejauh ini. Amin. Kita buka 1 Samuel 6 ayat 19. 1 Samuel 6 di mana 1 Samuel? Ayat 19. 1 Samuel 6 ayat 19. Apa? 1, 2, 3 ya. Dan ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Loh, apa yang terjadi? Apa latar belakang cerita ini, saudara? Waktu itu, saudaraku, bangsa Israel dengan orang Filistin perang. Amin. Waktu itu orang Israel membawa tabut Allah ke peperangan. Bukannya menang, malah dihajar oleh musuh. Kenapa, saudara? Karena imam-imamnya pun saudaraku hidup di dalam dosa. Haleluya. Jadi mereka kalah. Tabut Allah direbut sama orang Filistin. Mereka bawa saudaraku tabut Allah tadi, mereka tempatkan di rumah Dagon Allah mereka. Amin. Mereka sejajarkan. Ini tabut Allah, ini Dagon. Besok harinya saudaraku, apa yang terjadi? Dagon itu jatuh ke tanah dalam posisi menyembah kepada tabut Allah. Mungkin mereka belum berpikir, ini kebetulan. Mereka betulkan lagi, mereka taruh lagi Dagon itu di sebelah tabut Allah. Amin. Besoknya saudaraku, kedapatan Dagon itu sudah hancur. Lalu kemudian saudaraku, Tuhan menulahi orang Filistin di kota itu. Gak tahan orang itu menerima tabut Allah. Ini tangan Tuhan orang Israel sudah melawan kita katanya. Lalu saudaraku, mereka kembalikan tabut Allah ini kepada orang Israel. Mereka bikin saudaraku kereta lembu, ditarik oleh seekor lembu. Mereka arahkan ke arah orang Israel, kampung orang Israel.
Jadi waktu saudaraku lembu ini membawa tabut Allah ini di dalam kereta lembu itu sampai ke daerah Betsemes. Awalnya mereka bersorak-sorai, udah balik tabut Allah, udah balik tabut Allah. Saudara tahu tabut Allah itu? Itu melambangkan hadirat Tuhan, amin. Udah balik katanya, senang orang itu. Tapi ada orang berlaku terlalu lancang. Dibukanya tutup tabut Allah itu, dia melongok ke dalam, dilihatnya. Apa sih di dalam ini? Lalu apa yang terjadi? Tuhan menghajar 70 orang di antara mereka. Langsung dison marah dia. 70 orang. Wah, kenapa Pak? Hanya membuka tutup pendamaian, melihat ke dalam, langsung dihajar. Kok bisa seserius itu? Ya, itu sangat serius. Saudara tahu kenapa? Saudara mau tahu? Saudara mau tahu? Amin. Coba katakan, saya mau tahu. Saya mau tahu. Jadi saudaraku, apa di dalam tabut Allah itu disimpan? Di dalam tabut Allah itu ada 3 disimpan. Yang pertama, 2 lempeng batu hukum Taurat. Amin. Yang kedua, tongkat Harun yang pernah bertunas waktu pemilihan imam besar orang Israel. Yang ketiga, buli-buli berisi mana. Jadi 3 ini saudaraku melambangkan pemberontakan orang Israel kepada Tuhan. Hukum Taurat melambangkan pemberontakan orang Israel terhadap hukum Tuhan. Amin. Yang kedua, tongkat itu melambangkan pemberontakan orang Israel terhadap imam yang ditunjuk Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, buli-buli berisi mana itu pemberontakan orang Israel, ketidakpercayaan mereka terhadap pemeliharaan Tuhan. Lalu di mana Pak bagiannya? Kok Tuhan begitu marah? Tabut pendamaian itu tutup. Tutup pendamaian itu dibuka. Saudaraku, waktu imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia mengambil darah dan memerciki tutup tabut Allah itu. Amin. Tutup tabut Allah itulah yang disebut tutup pendamaian. Di situ ada 2 malaikat, 2 kerub yang saling berhadapan seperti ini. Saudara tahu? Di atas tutup itulah darah itu dipercik. Jadi saudaraku, hadirat Tuhan turun di atas tutup pendamaian itu. Waktu Tuhan datang, dia melihat kepada darah itu, darah pendamaian. Amin. Dia tidak melihat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat tadi sengaja disembunyikan di bawah. Amin. Amin. Apa maksud hukum Taurat ini Pak? Pelanggaran-pelanggaran kita. Itu disembunyikan di bawah, ditutupi dengan tutup pendamaian, ditutupi dengan darah pendamaian. Itu makanya saudaraku, Tuhan tidak menempatkan kita di bawah hukum Taurat. Kenapa? Karena di bawah hukum Taurat dosa disingkapkan. Amin. Tuhan meletakkan kita di bawah kasih karunia, tutup pendamaian. Tuhan tidak mau melihat kepada dosa dan pelanggaran kita. Amin. Dia mau melihat kepada darah anaknya yang menghapuskan dosa kita. Amin. Jadi waktu tutup pendamaian itu disingkapkan, itu pelanggaran yang sangat serius. Itu membuat saudaraku, hukum Taurat yang menunjukkan semua kesalahan kita disingkapkan kepada Tuhan. Hasilnya apa? Murka. Saudara mengerti ini? Amin. Yang mengerti ini katakan amin. Amin. Yang nggak mengerti, katakan saya. Saya harap saudara mengerti, amin. Jadi saudaraku, itu alasan kenapa Tuhan tidak menempatkan kita di bawah hukum Taurat. Karena Tuhan tidak mau kesalahan kita disingkapkan. Kita mau saudaraku, kita ditutupi dengan darah pendamaian. Hukum Taurat ditaruh di bawah tutup pendamaian. Ini lambang kasih karunia. Jadi saudaraku, posisi kasih karunia berada di atas hukum Taurat. Saudara mengerti ini? Posisi kasih karunia berada di atas hukum Taurat. Itu makanya Paulus berkata, kamu telah jatuh dari kasih karunia. Jatuh dari kasih karunia menuju hukum Taurat. Amin. Itu makanya saudaraku, saudara jangan lagi datang sama Tuhan ingat-ingat tentang kesalahan saudara.
Tuhan tak bergemar. Itu sama saja seperti saudara menyingkapkan tutup pendamaian tadi. Saudara menyingkirkan darah Yesus. Saudara meniadakan darah Yesus. Itu yang membuat Tuhan marah betul. Haleluya saudara. Mengerti gak ini? Kenapa itu sangat marah Tuhan marah? Karena itu seolah-olah mengabaikan darah anak domba, darah Yesus yang sudah mengampuni dosa kita. Itu meniadakan darah itu. Membuat kita, inilah aku Tuhan, dengan segala kesanggupanku mematuhi hukum Taurat tadi. Makanya saudaraku, orang yang datang kepada Tuhan dengan segala kebaikannya, upayanya, itu sangat tidak berkenan bagi Tuhan. Kenapa? Karena itu meniadakan darah anak yang sudah mati di kayu salib. Amin saudara. Itu alasannya kenapa Tuhan membunuh 70 orang di Betsemes. Hanya dengan melihat ke dalam, tutup pendamaian. Karena waktu dia melihat ke dalam, dia meniadakan darah anak domba, darah Yesus. Jadi jangan tiadakan pekerjaan Yesus dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Datang kepada Tuhan, kepada Bapa dengan darah Yesus. Saya sudah dipercikkan dengan darah Yesus, menerima pengampunan, menghadap tahta kasih karunia-Mu sebagai anak yang terkasih. Haleluya saudaraku. Sore berkati. Oke, yang terakhir. Ibrani 2:14. Siapa? 1, 2, 3 ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saudaraku, melalui kematian Yesus di kayu salib, Dia sudah memusnahkan iblis, mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Amin. Jadi iblis bukan lagi saudaraku musuh yang menakutkan. Haleluya. Bapak cemana? Berani nggak berhadapan dengan iblis langsung? Saya berani. Lucifer datang saudaraku, saya berani. Sombong kali Bapak? Enggak. Dia musuh yang sudah dikalahkan. Amin. Amin, saudara. Tuhan sudah Tuhan sudah meletakkan dia di bawah telapak kaki saya. Begitulah caranya. Raja-raja dulu kalau sudah dikalahkan, ditaruh, disuruh berbaring, lalu dipijak. Haleluya. Jadi kalau iblis pun saya nggak takut, apalagi dukun-dukun. Amin. Jadi nggak ada dasarnya saudara sebagai anak Tuhan di sini takut sama dukun. Saudara mengerti? Dia musuh yang sudah dikalahkan. Jadi kalau saudara melawan iblis, ingatkan siapa dia. Hai engkau musuh yang sudah dikalahkan. Melalui kematian Yesus di kayu salib, dia sudah memusnahkan engkau iblis yang berkuasa atas maut. Sekarang aku melawan kau iblis oleh darah anak domba. Yesus sudah berkata begitu, amin. Dalam kitab Wahyu dikatakan dan mereka mengalahkan si iblis itu dengan apa? Darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Apa maksudnya dengan darah anak domba? Ingatkan kembali dia tentang kekalahannya di kayu salib. Itu maksudnya saudara. Ingatkan dia sudah dikalahkan di kayu salib. Dan bahwasanya kenapa dikatakan pendakwa? Tugas pendakwa apa? Ya mendakwa. Kau sudah melanggar pasal sekian, kau sudah melanggar pasal sekian, kau sudah melanggar pasal sekian. Kau bersalah di hadapan Tuhan.
Amin. Katakan, waktu Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat yang dipakai untuk mendakwa saya dan semua surat hutang yang menyatakan saya bersalah itu sudah dipakukan ke kayu salib. Amin. Amin. Surat-surat hutang, saudaraku, yang menyatakan saudara bersalah sudah dipakukan ke kayu. Kalau saudara berhutang dengan seseorang, saudara nyaman jumpa dengan orang itu? Hah? Ada saudara kita berhutang sama seseorang misalnya 100 juta. Amin. Nah, kita misalnya dari sini, dia masih di simpang Padang Hijau sana pun saudaraku, kita nampak mobilnya atau kita nampak, kok macam dia. Udah menyingkir kita. Amin. Kalau ada sungai saudaraku nyebrang kita. Kalau ada orang ngerjain parek saudaraku ikut kita ke dalam. Amin. Ngapain bang? Apa? Bang bantu kawan. Rupanya ada lewat yang orang kita berhutang kepadanya. Makanya banyak saudaraku orang takut jumpa sama Tuhan. Kenapa? Perasaan berhutang itu. Hutang dosa. Tapi puji Tuhan, di kayu salib hutang dosa sudah diselesaikan. Amin. Yesus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita. Haleluya. Dan Yesus pembayaran yang jauh lebih besar dari hutang dosa kita. Amin. Jadi kita tidak perlu lagi takut malu-malu jumpa sama KPK. Luar biasa darah Yesus. Amin. Tidak perlu takut lagi. Mungkin saya sudah pernah cerita sama saudara. Kalau misalnya saudaraku kita punya kawan seorang konglomerat, amin. Kawan kita ini sangat luar biasa dermawan, sangat suka menolong kita. Lalu saudaraku, kita punya hutang lah sama kawan kita satu lagi. Hutang kita itu 100 juta. Lalu bilangnya, aku dengar kau ada berhutang sama orang itu. Oh bukan, didatanginya orang yang sama kita, ya orang yang kepadanya kita berhutang, amin. Aku dengar kawanku itu ada hutang sama. Berapa rupanya hutangnya? 100 jutanya. Oh gini aja lah, biar lunasi hutang kawanku itu. Haleluya saudara. Lalu karena saking baiknya saudaraku, bukan 100 juta dibayarnya. Berapa dibayarnya? 1 miliar. Bang! Tapi masalahnya, sudah lunas gak hutang itu? Tapi masalahnya dia terlalu sibuk. Begitu dibayarnya, karena ada bisnis saudaraku, langsung dia terbang ke luar negeri. Haleluya. Gak sempat dia ngasih tahu kita bahwasanya hutang tadi sudah dilunasi. Padahal hutang sudah dilunasi. Lalu kalau misalnya kita jumpa sama orang yang kita berhutang tadi, hutang sudah dilunasi, tapi kita belum tahu. Masih takut-takut gak kita jumpa? Kenapa? Kawan itu lagi paksa nyebrang sungai lagi ya, paksa turun lagi ke apa namanya, selokan, cari-cari jalan tikus saudara. Tapi saudaraku, bagaimana kalau misalnya disampaikan kepada kita, lupa kemarin ngasih samamu, hutangmu yang 100 juta sama si anu itu sudah kubayar 1 miliar. Apa reaksi kita? Wah, makin kaya kawan tuh gara-gara hutangku. Awalnya saudaraku takut-takut kita jumpa, malu-malu. Sekarang jumpa kita kejar, amin. Kau udah makin kaya 900 juta, minta bagianku. Kita mulai kejar-kejar dia. Mana kau? Begitu. Dia mulai ketakutan jumpa sama dia. Jadi gitu lah saudara. Banyak kita ini yang nggak diberitahu bahwasanya hutang dosa kita sudah lunas dibayar. Amin. Melebihi dosa-dosa kita. Darah Yesus, pelunasan hutangnya jauh melebihi hutang dosa. Amin. Kita sudah disucikan satu kali untuk selama-lamanya, kekal, sempurna. Amin. Di dalam Kristus kita mencapai level kesempurnaan itu. Banyak saudaraku, penganut-penganut agama timur, orang-orang yang bermeditasi segala macam, mereka mau mencapai level kesempurnaan dengan daya upayanya.
Tidak makan, tidak minum, puasa apa segala macam, saudaraku. Bertapa sekian puluh tahun. Ingin mencapai apa? Level kesempurnaan. Yang luar biasanya dalam Kristus, saudara orang paling berdosa, amin. Terus datang ke depan, Tuhan aku berdosa, aku menyesal, aku terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamatku. Begitu saudara dari paling bawah, langsung mencapai level kesempurnaan. Haleluya. Haleluya. Di mana ayatnya itu, Pak? Satu ayat terakhir. Ibrani 10. Nanti saudara nggak tahu pula ayat di mana, amin. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oleh satu korban saja ia akan atau telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Kita dikuduskan dengan sempurna. Sampai kita mati saja, sampai selama-lamanya. Ini kami pelajari minggu lalu di training. Berbahagialah saudara ikut training. Kalian pelajari lagi? Hah? Awas enggak ya? Nanti saya tanya lagi nih. Ya nggak tahu pusat 200 kali. Macam Kopassus sudah bikin, amin. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Level kekudusan kita sempurna. Level kebenaran kita sempurna. Haleluya. Sempurna. Sampai berapa lama kita sempurna? Selama-lamanya. Oh, luar biasa. Beri kemuliaan bagi darah Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri.